Bismillahirrahmanirrahim. Hal amilta, kamu sudah memiliki ilmu, kamu sudah tahu hukumnya, tapi sudahkah kamu mengamalkan ilmu? Farasul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi ayyuqala tara'asta. Hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pujian manusia kepadamu bahwa engkau adalah berilmu. Ya, artinya ilmu yang sejati, ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat adalah yang membuahkan apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, ayyuhal ikhwah, koreksi diri kita masing-masing, ya. Apakah kita selama ini kita ngaji ilmu agama ini sudah kita amalkan? Sudahkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ya pengetahuan kita hanya sekedar pengetahuan saja tapi tidak membuahkan amal, tidak membuahkan ketakwaan, tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini wasiat yang bagus dari penulis, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu kata beliau, bait ke-38, wa kun muhlisan lillahi wahdar minar riya wa tabi rasulallahi in kunta ta'budu. Jadilah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspadalah dari perbuatan riya. Ikutilah Rasulullah SAW dalam perkara ibadah. Dan ini adalah wasiat yang sangat penting juga, yaitu wasiat ikhlas dan wasiat ittiba. Karena dua ini adalah kunci diterimanya amal ibadah seorang hamba, ya, yaitu ikhlas dan ittiba. Allah Subhanahu wa taala menggabung dua syarat ini dalam firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ya, kata Fudail bin Iyad, yang dimaksud yang paling baik amalnya ay ahlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggabung dua syarat ini di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal saleh. Beramal saleh, ya, kata Imam Ibnu Katsir, amal itu tidak dikatakan saleh kecuali kalau dia ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka ini menunjukkan tentang ittiba. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ya Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, dengan apapun. Maka ini menunjukkan ikhlas. Ya, maka ayat ini mengandung dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amal ibadah tersebut sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi wasiat yang ke-38 ini beliau mengatakan apa? Wa kun muhlisan lillahi wahdar minar riya. Ya, jadilah orang yang ikhlas dalam beribadah dan waspadalah dari perbuatan riya. Ini syarat yang pertama dalam ibadah, yaitu kewajiban bagi kita beribadah itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu beribadah dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian manusia, bukan karena mengharapkan dunia, harta, wanita, tahta, ya, tetapi
yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Ya, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu haji, umrah dan lain sebagainya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ayyuhal ikhwah sangat penting untuk selalu kita kawal, untuk selalu kita introspeksi. Kenapa? Karena ikhlas itu berat. Ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena jiwa manusia senangnya pujian. Manusia pada umumnya senang dipuji, ya. Oleh karenanya kita harus melawan hawa nafsu ini. Bagaimana agar hati kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang saleh, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau ingat akhirat sampai kencing darah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, beliau pernah mengatakan suatu ungkapan, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya, daripada ikhlas. Ini yang paling berat. Seorang ulama yang lain mengatakan, tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Artinya orang berusaha untuk ikhlas dan menghilangkan noda-noda riya ini membutuhkan kesungguhan, membutuhkan iringan doa, kerja keras, karena jiwa manusia seringkali dihinggapi was-was dari setan, noda-noda setan, dari ambisi-ambisi kepada dunia. Oleh karenanya bagaimana supaya kita ikhlas? Pertama tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan kepada kita keikhlasan kecuali hanya Allah. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk berusaha merahasiakan amal ibadah kita. Jangan suka pamer. Hendaknya bagi kita berusaha merahasiakan amal ibadah kita, menyembunyikan amal ibadah kita semampu mungkin. Kata Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi SAW, dan beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau pernah mengatakan kalimat yang sangat indah. Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal saleh yang rahasia, yang tidak diketahui oleh istrinya, anaknya, maka lakukanlah. Jadi kalau kita bisa melakukan suatu amalan yang rahasia, tersembunyi, bahkan istri kita, anak kita pun nggak tahu, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Agar terjaga dari riya, terjaga dari sum'ah, agar lebih ikhlas, lebih khusyuk. Makanya ini rahasianya. Kenapa dahulu para ulama salaf mereka merasakan lezatnya ibadah, lezatnya iman yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan kita sekarang. Dahulu para ulama mereka merasakan lezatnya ibadah, mereka merasakan lezatnya iman. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena keikhlasan mereka dalam beribadah, karena mereka merahasiakan amal-amal ibadah mereka. Berbeda dengan kita sekarang, seringkali pamer, dikit-dikit selfie, tentang amal ibadahnya, tentang umrohnya, tentang hajinya, tentang ngajinya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ayyul ikhwah, di antara kiat agar kita ikhlas
dalam beribadah, yaitu hendaknya bagi kita membaca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk ikhlas dalam beribadah dan melarang dari riya, ya, mencela riya. Kita perlu ulang-ulang, ya, pembahasan tentang ikhlas, pembahasan tentang riya, ya, supaya apa? Supaya kita betul-betul menata niat kita. Kadang-kadang kalau nggak diingatkan, ya, akhirnya apa? Kita pun terjerumus di dalam jerat-jerat setan berupa riya, ya, bahkan mungkin riya terselubung. Di antara kiat juga adalah hendaknya kita menyadari bahwa, ya, dunia ini adalah hina, dunia ini adalah fana, dunia ini rendah, ya. Tidak ada artinya pujian semua manusia jika Allah SWT murka sama kita. Apa artinya pujian manusia kalau Allah SWT murka sama kita? Ya, jadi jangan tertipu dengan pujian manusia, karena semuanya tidak ada artinya ketika Allah Subhanahu wa taala murka sama kita. Yang paling penting adalah kita menggapai, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semua manusia di seluruh dunia ini benci sama kita, marah sama kita, memusuhi kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita, ridha sama kita, itulah kebahagiaan. Ya. Sebaliknya, walaupun semua manusia memuji Anda, tapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada Anda, tidak ada artinya semua pujian manusia tersebut. Maka carilah ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian mencari keridhaan manusia, ya. Kemudian yang kelima di antara kiat agar kita ikhlas dalam beribadah adalah dengan mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang ikhlas, bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan surga, bagaimana kita akan mendapatkan kelezatan-kelezatan yang tidak terbesit di dalam, ya, hati manusia. Taib. Yang kedua wasiat dari beliau adalah watabi Rasulullah. Ikutilah Rasulullah SAW. Ya, ini syarat yang kedua dalam beribadah, yaitu hendaknya bagi kita untuk berupaya mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap ibadah kita. Dalam sholat, Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dalam manasik haji, Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah tata cara manasik hajiku. Dalam berkeluarga, Rasulullah mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya orang yang paling baik sama keluarga saya. Demikian juga seterusnya. Dalam setiap aktivitas apapun dalam kehidupan kita, hendaknya kita berupaya meneladani Nabi. Karena beliau adalah idola kita, beliau teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Ya, dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, akhlaknya, hendaknya bagi kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asari faf'al." Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan sunnah Nabi, maka lakukanlah. Apa maksudnya? Maksudnya dalam hal sekecil apapun itu, kalau kita bisa meneladani Nabi SAW dan tidak menyelisihi Nabi SAW, lakukan. Dalam masalah sekecil apapun. Menarik, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, kan ada larangan dari Nabi SAW tentang orang itu pakai sandal satu kaki, kanan saja atau kiri saja, itu kan nggak boleh ya, ada larangannya dari Nabi. Nah, Rasulullah an yanta'ila ar-rajulu, ya, wahdah. Rasulullah melarang orang itu pakai sandal satu, nggak boleh. Beliau pernah ditanya, bagaimana hukumnya orang yang ketika keluar masjid,
ya, tapi dapati sepatunya atau sandalnya cuma satu. Bolehkah dia pakai satu dulu sandalnya sambil nyari satunya lagi? Nah, kadang-kadang kita gitu ya, keluar masjid ya, sandal satunya ada, sandal satunya lagi belum ketemu. Boleh nggak kita pakai dulu sambil nyari sandal satunya lagi? Apa kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala? Ya, kata beliau, ya, jika kamu bisa untuk tidak menyelisihi Nabi Muhammad SAW walaupun hanya satu langkah, maka jangan menyelisih Nabi. Padahal itu cuma masalah apa? Mungkin juga nyari nanti mungkin selangkah dua langkah mungkin ketemu gitu ya. Kata beliau apa? Kalau kamu bisa untuk tidak menyelisihi Nabi Muhammad SAW walaupun hanya satu langkah, jangan menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Karena menyelisihi Nabi Muhammad itu adalah kesengsaraan, petaka di dunia dan di akhirat. Pernah seorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala, ya, bertanya, "Wahai Imam Malik, dari manakah saya harus ihram?" Ihram itu artinya niat masuk dalam manasik haji atau umrah. Kata Imam Malik, ya dari Dzulhulaifah, ya dari miqat Rasulullah SAW, atau orang sekarang bilang apa? Bir Ali, ya Bir Ali. Tapi penamaan yang benar itu adalah Dzulhulaifah, miqat Madinah. Ya, kalau kamu ihramlah dari Dzulhulaifah, sebagaimana Rasulullah SAW memulai ihramnya dari Dzulhulaifah. Orang tersebut ngeyel, saya pengen ihramnya dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, dan beliau imam Darul Hijrah, imam Madinah, jangan lakukan. Saya khawatir ya engkau terkena fitnah. Orang itu ngeyel lagi. Fitnah apa yang kamu khawatirkan padaku wahai imam? Toh itu hanya beberapa meter saja. Maksudnya antara Masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah itu nggak jauh. Sekarang naik mobil itu paling 15-an menit. Ya, nggak terlalu jauh. Fitnah apa yang kamu khawatirkan? Toh itu hanya beberapa meter saja. Apa kata Imam Malik? Fitnah apa yang lebih besar daripada kamu merasa lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Kamu merasa lebih baik daripada Rasulullah SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Beliau kemudian membacakan ayat, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW untuk tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Jadi intinya, ayyul ikhwah, ini wasiat yang sangat bagus, wasiat agar kita selalu ikhlas dalam ibadah kita, dan wasiat agar kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitas ya ibadah kita. Kemudian yang ke-39, tawakkal 'alar rahmani haqqan wa thiq bihi liyakfiyaka ma yughnika haqqan wa tarshudu. Bertakwalah kepada Ar-Rahman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman. Dengan sebenarnya dan berteguh hatilah agar Allah mencukupimu serta memberikan petunjuk kepadamu. Bait ke-39 ini adalah anjuran bagi kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu kunci kebahagiaan seorang hamba manakala dia diberi sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah kita bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan apa? Sebab. Itu namanya ya tawakal. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan sebab. Ya, jadi tawakal itu dibangun di atas dua hal. Satu, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada makhluk, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tawakal itu adalah ibadah yang khusus hanya diberikan kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Siapa yang menyerahkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah berbuat syirik. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23 misalkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Di sini perhatikan, wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Di situ didahulukan wa 'alallah. Itu kalau belajar bahasa Arab, yang belajar nahwu, ya, wa 'alallah itu adalah maf'ul bih, objek. Objek dalam bahasa Arab itu mestinya di belakang. Dzaraba Zaidun al-qalba. Zaid mukul anjing. Anjing itu objeknya, mestinya di belakang. Tapi dalam ayat ini enggak, didahulukan dia. Objeknya didahulukan. Sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Seperti juga dalam ayat ini, hanya kepada Engkau, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal. Artinya tawakal hanya diberikan kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Ya, diberikan kepada yang lain. Yang kedua, tawakal itu dibangun di atas ahdul asbab, mengambil sebab. Kalau ada orang mengaku tawakal, ya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak melakukan sebab, maka itu bukan tawakal. Ada orang misalkan, ya, mengaku tawakal dalam masalah rizki misalkan, tapi dia enggak mau kerja, tidur aja. Alasannya nanti kalau memang rizkinya akan datang sendiri. Ini namanya bukan tawakal. Ada orang pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya misalkan, ntar kalau rizkinya dapat anak kan muncul sendiri nanti. Ya, ini bukan tawakal. Tawakal itu harus disertai dengan sebab. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah SAW, apakah saya mengikat unta saya, ya, atau saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai diikat? Kata Nabi, ikilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu, baru kemudian tawakal. Disuruh mencari apa? Sebab. Misalkan antum punya mobil nih, ya dikunci dulu, ya ditutup, baru kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengaku tawakal, tapi ternyata apa? Dibuka semuanya pintunya, kuncinya ditaruh di situ. Ini bukan tawakal. Ya, itu malah mempersilahkan orang untuk ngambil malah. Ya. Rasulullah SAW orang yang paling bertawakal, tapi ketika jihad beliau pakai, ya, baju besi. Beliau pakai strategi perang. Padahal beliau orang yang paling bertawakal. Itu artinya tawakal harus disertai dengan ikhtiar, disertai dengan melakukan sebab. Ya. Taib. Dan tawakal ini penting ayyuhal ikhwah. Kenapa? Karena kalau kita bertawakal, liyakfiyaka ma yughnika haqqan wa tarshudu. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Makanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan apa? Ketenangan, keberanian yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertawakal itu apa? Tenang hidupnya. Berbeda dengan orang yang tidak tawakal. Hidupnya dihantui dengan was-was, dengan ketakutan. Misal, ada orang misalkan
dia bergantung bukan kepada Allah SWT, bergantungnya kepada jimat misalkan. Bergantungnya kepada jimat. Dalam Islam jimat nggak boleh ya. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena orang yang memakai jimat berarti dia tidak tawakal kepada Allah SWT, tetapi dia tawakal bergantung kepada benda tadi, sehingga menjadikan dia apa? Penakut. Dia mau pergi, nggak taunya jimatnya ketinggalan. Wah, ketar-ketir itu. Waduh, gimana ini? Ya, berbeda dengan orang yang tawakal sama Allah SWT. Ya, dia bergantung kepada Zat yang Maha Kuat. Makanya orang kalau tawakal kepada Allah nggak percaya sama khurafat-khurafat seperti itu. Ya, baik khurafat jimat, baik khurafat tiaroh. Tiaroh itu merasa sial. Ya, merasa sial karena binatang, merasa sial dengan angka, merasa sial dengan bulan. Misalkan di sebagian masyarakat kita masih ada kepercayaan kalau ada gagak lewat itu tandanya ada yang mati, ada yang mau mati. Ini siapa yang mau mati nih? Ada gagak ini. Ya, itu namanya tiarah. Ya, kalau orang nggak berani melangsungkan akad pernikahan di bulan Syuro biasanya. Kalau orang Jawa biasanya bulan Syuro, ya bulan Muharram. Ya, keyakinannya karena kalau nikah di bulan Syuro, bulan Muharram itu nanti gagal, cerai nanti. Ya, kalau angka berapa biasanya? 13. Itu nomor 13, angker katanya. Makanya sebagian pesawat, sebagian hotel, sebagian lift, sebagian kaos pemain bola atau yang lainnya nggak berani nomor 13 karena sial katanya. Ya, dan ini tentunya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah termasuk kesyirikan yang menodai tauhid dan menodai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita itu apa? Tenang, nyaman, tidak dihantui dengan rasa takut, panik ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Sudah. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan ya setelah salat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah pembahasan kita pada Manzumatul Haq. Kita telah sampai bait yang ke-40. Tasabbar anil isyani wasbir li hukmihi wasabir ala ta'ati allaka tas'adu. Bersabarlah dari perbuatan maksiat serta bersabarlah terhadap ketetapannya, takdirnya. Bersabarlah di atas ketaatan, semoga engkau meraih kebahagiaan. Jadi bait ke-40 ini adalah wasiat kepada kita semuanya agar kita bersabar. Dan sabar ayyuhal ikhwah adalah bekal yang sangat penting bagi kita. Makanya sering disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Imam Ahmad, menyebut kata sabar dalam Al-Quran sebanyak 93 kali. Menyebut kata sabar dalam Al-Quran sebanyak 93 kali, menunjukkan betapa pentingnya sabar. Dan sabar, sebagaimana perkataan penulis di sini, mengandung atau terbagi menjadi 3. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dari kemaksiatan. Tasabbar anil isyani. Sabarlah dari kemaksiatan.
Maksudnya sabar dalam kemaksiatan, yakni sabar dalam melawan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita seringkali mengajak kepada kemaksiatan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak kepada kejahatan. Nah, kita harus sabar mengekang, mengerem hawa nafsu kita. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang hawa nafsunya, yakni melarang hawa nafsunya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah surga. Tempat kembalinya adalah surga. Dan ini yang pertama, karena hawa nafsu manusia seringkali mengajak kepada maksiat, kita harus sabar mengekang. Oleh karenanya, di antara maqasidus syariat, tujuan pokok syariat adalah mukhalafatul hawa, menyelisihi hawa nafsu. Kata Ibnu Abbas, la yadhkurullahu al-hawa fi kitabih illa dhammah. Allah tidak menyebut hawa nafsu di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, kecuali ya sebagai celaan. Ya, sebagai celaan. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, sabar yang kedua adalah sabar terhadap hukumnya, yakni takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmihi. Sabarlah terhadap ketetapannya, yakni terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang berkenan dalam diri kita. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ya krisis ekonomi misalkan, atau meninggal orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah mereka mengatakan kami semuanya adalah milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang mukmin adalah orang yang paling bahagia karena dia memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. Jika dia mendapatkan ya nikmat, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan musibah, dia sabar. Ya, dia enggak stres, galau, apalagi sampai bunuh diri. Tapi dia memiliki kesabaran dalam menghadapi. Dan ini penting, ikhwan. Karena hidup ini terkadang kita tersenyum, tertawa, senang, tapi terkadang kita juga sedih, nangis, silih berganti. Ya, maka kita harus kuat dalam menghadapi ujian-ujian. Jangan sampai tadi stres, galau ya ketika menghadapi ujian. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Lihat, misalkan Korea atau Jepang dan lain sebagainya, walaupun negara-negara yang maju teknologinya, tapi ya tatkala kosong hatinya dari keimanan, akhirnya banyak peristiwa apa? Bunuh diri di negara mereka. Bunuh diri. Enggak diterima dalam suatu pekerjaan, bunuh diri. Ya, putus dari pacarnya, bunuh diri. Bahkan kadang hanya masalah apa? Sepele. Dibully netizen, bunuh diri. Ya, sabarnya setipis tisu. Ya. Itu kalau tidak memiliki keimanan seperti itu belum dibully netizen Indonesia loh. Apalagi kalau dirujak sama netizen Indonesia, bisa minum baikon kayaknya. Nah,
Yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar dalam ketaatan. Wasabir ala taati allaka tas'adu. Sabarlah di atas ketaatan, semoga engkau meraih kebahagiaan. Ini sabar yang ketiga. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, fa'budhu wastabir liibadatih. Dalam surat Maryam Allah mengatakan, beribadahlah kepada Allah dan sabarlah. Berarti dalam ibadah itu butuh apa? Kesabaran. Menuntut ilmu butuh sabar. Ya, sabar mencatat, mendengar, memahami, menghafal, mengulang, semuanya butuh kesabaran. Mendidik anak, mendidik istri butuh kesabaran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah. Kita harus sabar. Kalau nggak sabar, ditempelingi jadinya. Itu kalau nggak punya kesabaran. Makanya dalam amal-amal kebaikan kita pun harus sabar. Ya, harus sabar. Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Nah, jadi ya sabar ini penting sekali ya, dan harus kita miliki, dan dia terbagi menjadi 3. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian, cobaan ya yang Allah takdirkan kepada seorang hamba. Kemudian bait ke-41, wa kun sa'iran bainal makhafati war raja huma kajanahi ta'irin hina taqsidu. Jadilah engkau yang hidup berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala antara takut dan harap. Keduanya ibarat 2 sayap burung yang terbang ketika ia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang bagus sekali dari penulis, yaitu agar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 ya pondasi ibadah, yaitu al-khaufu war-raja, ya, takut dan berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka, yaitu para nabi dan orang-orang saleh, mereka berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, ini yang menjadi pembahasan. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap dan takut. Ini, maka sifat hamba-hamba yang beriman, sifat hamba-hamba yang saleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki ar-raja. Karena ar-raja itu bisa menjadi penyemangat bagi dia dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki al-khauf, karena ini bisa mengerem kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayyuhal ikhwah, seringkali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis, ya, sering digandengkan, diiringkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Sering digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah menumbuhkan ar-raja. Ya, iman kepada Allah itu menumbuhkan harapan, sehingga kita pun semangat dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Dan iman kepada hari akhir itu menumbuhkan rasa takut. Kita takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita menyadari bahwa ada hari akhir, ada hari kebangkitan, ada hari hisab, ya, di mana semua amal kita akan
ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amal kita. Jadi ya, seorang mukmin dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dua ini, al-khauf wa ar-raja. Jangan al-khauf saja tanpa roja, jangan roja saja tanpa khauf. Karena kalau kita cuma khauf saja, takut saja tanpa mengharap, akhirnya kita frustasi, pesimis seperti orang-orang Khawarij. Ya. Sebaliknya, kalau kita cuma berharap saja ya, tanpa takut, akhirnya kita seperti Murji'ah yang meremehkan dosa-dosa. Ya, gampang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha menerima taubat. Ya, ntar tinggal puasa Arafah beres dah. Apa-apa melakukan dosa, gampang. Ya, ntar kita puasa Arafah, kita puasa Asyura, beres. Allah kan Maha Pemurah. Nah, jadi jangan berharap saja sehingga kita nanti meremehkan dosa. Jangan takut saja sehingga kita frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus. Makanya lihat metode Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, ya, setelahnya disebutkan tentang neraka. Kalau Allah bercerita tentang neraka, setelahnya tentang surga, supaya berimbang. Supaya berimbang. Ini harus seimbang. Beliau tadi memperumpamakan al-khauf dan roja itu seperti apa? Sayap. Ya, ini diambil dari ucapan Imam Ahmad, al-khaufu war roja kajanahi thair. Takut dan berharap itu ibaratkan sayap burung. Bagaimana burung akan bisa terbang kalau salah satu sayapnya rusak? Dia nggak bisa terbang kalau ada salah satu sayapnya yang rusak. Begitu juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan tegak kalau kita tidak memiliki ya al-khauf dan ar-raja. Kemudian wa qalbaka tahhirhu min kulli afatin wa kun abadan an aibihi tatafaqqadu. Sucikanlah hatimu dari segala macam kotoran, ya, dan senantiasalah memeriksa aib diri sendiri. Ini juga adalah nasihat yang sangat penting, yaitu hendaknya bagi seorang hamba peduli kepada hatinya, membersihkan hatinya, tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia dunia akhirat orang yang membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran, dan sungguh sengsara dunia akhirat orang yang mengotori dan menodai jiwanya dengan dosa, dengan syirik, dengan bid'ah. Jadi kunci kebahagiaan itu tatkala kita memiliki hati yang bersih. Oleh karenanya ketika Nabi SAW ditanya manusia yang paling afdal siapa wahai Rasulullah, beliau menjawab sadukul lisan mahmumil qalb, orang yang jujur lisannya dan bersih hatinya. Dan bersih hatinya. Kata para sahabat, jujur lisannya kami faham wahai Rasulullah. Adapun bersih hatinya apa maksudnya? Kata beliau, huwa taqiyyun naqi alladzi la ghilla wala hasada wala baghdha. Yaitu hati yang bersih, hati yang bertakwa, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati, tidak ada permusuhan. Ya, nah ini. Maka seorang hamba hendaknya peduli dengan masalah hati, tazkiyatun nufus. Ini penting ya. Jangan sampai kita lebih peduli kepada casing kita, penampilan kita, pakaian kita, badan kita, rumah kita, HP kita, mobil kita. Kita lebih peduli dari semua itu daripada kepedulian kita kepada hati kita. Banyak orang kalau mobilnya rusak langsung dibengkelkan, rumahnya bocor langsung dipanggilkan tukang, bajunya kotor langsung dicuci atau dilondrikan. Tapi masalahnya
ketika hati kita rusak, ketika hati kita kotor, ya, apakah kita berusaha untuk membersihkannya? Ini. Apa kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita yang penuh dengan kotor? Kita saja malu kalau misalkan ketemu sama teman, ketemu sama tetangga, tamu, jika baju kita kotor, badan kita masih bau, kita pasti malu. Ya, mengapa kita tidak malu ketika Allah SWT melihat hati kita dengan penuh kotoran dan noda? Maka kita harus berupaya membersihkan, ya, hati kita dari kotoran-kotoran, ya, dengan tazkiyatun nufus, ya, membersihkan hati kita dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakun abadan an aibihi tatafaqqadu, dan jadilah kamu senantiasa orang yang memeriksa aib sendiri. Ya, maksudnya adalah hendaknya bagi seorang hamba sibuk dengan aib sendiri. Jangan sibuk dengan aib orang lain tapi lupa dengan aibnya sendiri. Ya. Seperti kata peribahasa apa itu? Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Banyak orang kalau untuk aib orang lain, wah, tuh kelihatan banget, sibuk dia. Tapi aib dia sendiri lupa. Padahal kita ditanya tentang diri kita, bukan ditanya tentang orang lain. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, idza aradta an tadhkura uyuba ahik fadhkur uyuba nafsik. Jika kamu ingin menyebut aib-aib saudaramu, maka ingatlah aibmu sendiri. Jadi ini penting, hendaknya bagi kita untuk, ya, sibuk dengan aib kita sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Karena kita akan mempertanggungjawabkan amal kita, ya, sebelum mempertanggungjawabkan tentang, ya, orang lain. Ya, jadi ini wasiat yang sangat penting juga yang perlu kita perhatikan dalam diri kita. Taib. Kemudian yang terakhir, wajammil binushil khalqi qalbaka innahu la'a'la jamalin lil qulubi wa ajwadu. Hiasi hatimu dengan memberi nasihat kepada orang lain, karena hal itu akan lebih menghiasi hati dan memperindahnya. Ya, artinya hendaknya bagi kita untuk berupaya menebar manfaat kepada orang lain, ya, menebar nasihat kepada orang lain. Karena ini menunjukkan hati yang bersih. Hati yang bersih itu mencintai kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk saudaranya, untuk orang lain. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk para malaikatnya, untuk kitabnya, dan untuk Rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, wa amatihim, dan seluruh kaum muslimin. Apa maksudnya nasihat untuk kaum muslimin? Yakni kita menginginkan kebaikan untuk mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka apa yang kita bisa untuk lakukan untuk saudara kita, membantu saudara kita, memberikan manfaat kepada saudara kita, lakukan. Itu pesan Nabi SAW. Man istata'a minkum an takuna lahu, ya, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka lakukanlah. Apa yang kita bisa untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka lakukanlah. Dan sebaik-baik, ya, manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah ilmu. Ya, ilmu. Ini sedekah yang paling baik, manfaat yang paling baik adalah ketika kita menyebarkan apa?
ilmu, karena dengan ilmu bisa menjadikan orang itu bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk menghiasi diri kita dengan nasihat yang baik untuk saudara-saudara kita. Ya, baik. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan terakhir insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.